sebelum masuk sudah bagi memang materinya. Oh, Nak pelajari sebelumnya toh. iya. Ya. Belum. Dia melakukan pertanyaan pemantik. Selain proses tersebut, mengikuti jawaban untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid ataukah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, dulu Dana memberikan murid tantangan untuk membuat paket informasi. Itu tahu Bu, memperkenalkan murid memiliki sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket informasi jika bebas sih dia mengumpulkan Iya, produk berikan dia. video kah singkat Kita terus poster video kan kita iya. Dapat semua informasi. ya kami dipetakan ini. Kami Pada dipetakan ya. pada Tunggu dulu. Siapa yang ketik ini? iya. Halo, Kalau diketik saja, diketiknya paham oh kah? Solat kah? Paham kah? iya. Sholat kayaknya ke atas ya Hadir. Oh hadir. Bentar lagi ini udah terkena mikrofonnya. Iya. Tadi menyimak juga cuma ini mikrofon sering ini. Sudah kita baca Pak. Belum tadi kan anak saya pakai HP. Nah, Saya juga saya Pak. beralih Saya juga pakai HP. Ini baru pakai laptop. saya Tapi beralih ke mah. laptop ini ya. Saya belum baca. Iya lagi di luar Kak juga ini. Lagi di Polda. Di rumah ya cuma ini laptop. Kenapa lagi ini? Ndak jelas ki suarata. Nah itu dia. Tunggu dulu. Iya. Perbaiki dulu. Aduh. Ribut di sini. Itu tadi yang kasus SMA Pak toh, yang kasus 4 mau diidentifikasi ke dalam bentuk tabel tadi yang ada yang tadi itu. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Siapa tadi namanya tuh? Denara. Derana. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Terus yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu. Jadi siapa yang ngerti ini? Anda bersama kelompok akan diminta menganalisis skenario pembelajaran. Baca Ya, coba dulu berarti ceritanya Pak. untuk SMA, berarti kita untuk SMA ya? Yang kasus 4 Pak, kasus 4. Tunggu saya lihat dulu kasus 4. Kasus 4 Pak. Baca Yang Meki kasusnya dulu. ini yang ini. Yang ini yang ada tulisannya ini yang halaman 1 sampai 10 ya? Itu Atau yang di YouTube? yang kotak Pak, ada dalam kotak itu kasus-kasus, ada TK, SD, Iya, iya. SMP, SMA. Berarti Ya, kita ada kasus SMA toh? iya, SMA. Baca Meki dulu Pak, Le. Pak sholat dulu tunggu kuliah ini dulu sebentar. Tidak lama tuh minang aku minta dijemput. Bu Derana. Loh, oh yang ke anak kelas 1 ngajar ini.
Jadi bagaimana, Bu? Jadi Halo. bagaimana? Ya. Itu tadi. Tunggu dulu. Yang tadi ada pertanyaannya itu. Mbak, ya, saya sudah lihat Yang itu nasi ribut tadi, pertanyaannya. tunggu dulu. Apakah Bawah. kebutuhan belajar murid yang Saya berusaha sudah lihat. dipenuhi oleh guru tersebut? Kalau saya, tuh semua kebutuhan belajar dipenuhi oleh Bu Pirana. Yang pertama tadi kesiapan belajar murid, toh. Ya. Terus yang kedua minat belajar murid, kemudian yang ketiga profil belajar murid gayanya. Ada di itu mungkin maksudnya ini ditunjukkan misalnya kesiapan belajar murid ditunjukkan di narasi di mana, terus minat belajar murid ditunjukkan di bagian mana, profil belajar murid ditunjukkan di bagian mana. Begitu mungkin maksudnya, Dik. Ya kalau saya lihat begitu, kayak itu kan kebutuhan belajar murid dia di bab paragraf berapa tadi ini? Iya. Kalau saya tiga aspek itu. Bagaimana kita baca? Coba ceritanya tadi. Kesiapannya. Ada di paragraf berapa itu, Dik? Maksudnya kesiapannya itu kan sebelum anak-anak melakukan sebelum masuk menyampaikan materinya, Ibu Derana sudah sudah melakukan metode flip learning, di mana Ya ada ya betul. Ya, di mana Ibu Derana ini membagikan materinya sebelum masuk kelas, toh? Ya dia sudah suruh memang murid ini. Iya. Terus yang kedua tadi yang kedua minat belajar. Minat belajarnya murid di bagian mana? Tunggu dulu. Terus yang ketiga gaya belajarnya toh. Kalau gaya belajarnya ini kayaknya Ada juga yang dia sudah munculkan juga apa? Ada pertanyaan pemantik. Iya, oh iya. Terus Ada yang gaya belajarnya itu tadi ada menyediakan video singkat, poster, digital, simulasi web rekaman, artinya memberikan kebebasan kepada murid tuh untuk menyelesaikan tugasnya itu. Begitukah maksudnya tuh? Tunggu lihat. Iya, dia kalau artinya kita disuruh melihat dia di mana sebenarnya ininya. Iya. Itu tadi yang pertama, terus yang kedua apa tadi lagi tuh? Hari ini juga Ibu Dera memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Dia berikan kepada murid. Ini ada juga itu di paragraf keberapa itu? Ibu Derana Ibu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Di paragraf mana itu, Pak? Coba lihat di diskusi. Bu Derana memberikan murid tentang untuk membuat paket info digital. Oh iya, berarti kan memberikan kebebasan. Iya. Iya, ada kebebasan di situ. Iya. Tunggu dulu. Bentar. Ya berarti tiga-tiganya aspek itu masuk. Terpenuhi semua. Terpenuhi. Maksudnya itu apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Tiga aspek itu tadi. Iya. Yang pertama kesiapan belajar, minat murid dan profil belajar murid. Nah, penuhi yang tiga. Itu masuk semua itu. Itu arti memberikan pertanyaan pemantik, menjalankan proses belajar dengan flip learning. Terus minat murid dibuktikan dengan memberikan kebebasan kepada murid memilih sendiri lokasinya. Terus profil belajar murid dengan pembelajaran dilakukan dengan daring dengan berbagai macam metode dan teknik era digital disesuaikan dengan kodrat alam dan samanya. Nah, penuhi.
Nah, penuhi tiga-tiganya toh. Iya, terpenuhi. Terus yang kedua, pertanyaan yang keduanya di sini. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tunggu. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bentar. Tunggu dulu. Mana tadi itu? Yang pertama itu cara menentukan. Pertama dengan flip learning. Itu yang pertama. Terus menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati. Itu yang pertama tadi. Kan dia menggunakan flip learning, berarti dia memenuhi kebutuhan murid. Flip learning. Terus dia juga menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati. Terus dia menyediakan berbagai sumber. Ada di situ, berapa tadi itu. Kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Dah tahu wah. Api. Kenapa wah? Wah. Kenapa dibawa kursi? Sini. Kotor kok. Kenapa pergi dibawa kursi? Gila kah? Nih tapi remeh, dari dibawa kursi, lalu tangannya. Halo. Nah. Kalau saya toh Pak, cara Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya, yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan pemantik tadi. Kemudian mengadakan kuis tertulis, pertanyaan terbuka, membuat jurnal refleksi. Tunggu Baji. Saya punya tunggu Baji. Memberikan tugas memperkenalkan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Kemudian yang terakhir membahas. Kayaknya saya punya. Apa tadi? Tunggu dulu. Saya cocokkan punya kok. Apa tadi Baji? Kan bilangnya di sini toh bagaimana cara Ibu Dariana menentukan keberapa tadi? Pertanyaan kedua. Yang nomor berapa nomor? Pertanyaan kedua. Nomor 2. Bapak kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yang pertama tadi Ibu Dariana kan menyiapkan pertanyaan pemantik. Kemudian mengadakan bukan flip learning dulu. Bukan flip learning dulu. Bukan. Menentukan kebutuhan belajarnya murid ini. Jadi berarti yang tidak masuk. Ada tadi pertanyaan pemantik tak? Iya. Tidak masuk berarti flip learning. Iya. Menentukan. Berarti flip learning tidak masuk ya? Persiapan itu Pak. Iya, pemantik ya Cik. Masuk ke yang pertama tadi. Yang pertama itu. Ini karena situasi sedang pandemi, Ibu dan kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru. Yang pertama tadi itu kesiapan belajar toh. Kesiapan belajar. Iya. Oke. Terus? Ini kebutuhan menentukan. Bukan kebutuhan murid juga itu kalau kesiapan belajar kayak flip learning, enggak masuk ya? Kalau kebutuhan belajarnya ada tadi itu pemantik, terus yang kedua ada tadi itu menentukan
Ada itu menentukan apa lagi? Memberikan tugas, memperkenalkan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang Ya, nyata yang itu yang terjadi. minat murid itu. Ya, kemudian yang ketiga, membebaskan bentuk paket informasi digital sesuai kenyamanan murid untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ini profil pelajar murid tuh? Ya, 3 Pak, 3. Kita Bu Nur Hijrah. Iya. Ini kami memang dapat kalau saya. Terus tapi ini prep learning enggak masuk ke itu memenuhi kebutuhan murid. Belum di era digital. Belum piku ketik pana, ku tandai ji. Ini ya, ini ya, oke. Nanti saya tapi saya mau diskusi kayak ini prep learning. Sepakat dulu kalau iya, betul. Enggak mau jadi diskusikan ini ini mau jadi diskusi. Apakah ini prep learning? Prep learning kan artinya teknik era digital, apakah bukan kebutuhan murid itu? Enggak masuk ke kira-kira kebutuhan murid itu? Masuk itu membebaskan bentuk paket info digital toh sesuai kenyamanannya murid. Berarti masuk dalam cara guru menentukan kebutuhan murid, bukan? Iya, cara murid menentukan kebutuhan belajarnya murid. Iya, berarti prep learning masuk. Masuk. Oke. Kalau saya menurutku masuk kita. Saya juga masuk dong kalau saya. Ibu Fitri saja masuk dalam hati. Belum betul ketik sebentar pi malam. Pikat dulu jam anakku nah. Lanjut ke dulu. Oh iya, kasih selesai mi dulu. Dari tadi menunggu di main tes ini dari. Oh iya, pergi maki dulu. Mau jemput saja. Ya, pergi maki. Iya. Lanjut maki nak. Nanti ku cek Kina. Iya. Ya maki matikan kamera ta, HP ta. Enggak ji. Lanjut saja. Oke. Ku tinggalkan di rumah ini. Astaga, tinggalkan ke Ibu Hijrah. Dari tadi menunggu anakku mau jam buka pintu. Iya, pergi maki menangis nanti kok dong. Oke ya. Oke, lanjut ke Ibu Hijrah. Iya. Nomor 3. Nomor 3 lagi, Di. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kembali. Apa di strategi pembelajaran berdiferensiasi? Kan tadi dijelaskan tuh berdiferensiasi ada 3. Yang pertama tadi diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, sekarang yang mau ditentukan kira-kira di mana gitu diferensiasi kontennya. Yang kedua di mana diferensiasi prosesnya, yang ketiga di mana diferensiasi produknya. Kalau tadi produknya di situ tadi yang pas anak-anak, pas murid itu mengumpulkan apa namanya tugasnya tuh ada yang berbentuk infografis, ada yang berbentuk video. Jadi situ yang produknya. Kalau kontennya. Kalau kontennya itu terkait dengan pemahaman. Mana itu di? Kalau yang prosesnya tadi pada saat proses itu memberikan apa tadi itu di? Memberikan tugas kayaknya, memberikan tugas info yang beragam, terus menyediakan slot waktu tertentu untuk beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaian masih membutuhkan bantuan. Di situ prosesnya. Kemudian memberikan sumber informasi secara sinkronus. Di situ kayaknya yang proses, pada saat proses pembelajaran itu toh, bagaimana pemahaman itu tersampaikan. Dan memilih lokasinya toh, lokasi berdasarkan kasus yang terjadi. Pada saat melakukan proses belajar. Terus yang satu, yang apa lagi namanya? Yang konten. Kalau yang konten keanekaragaman hayati. Aku tadi namanya itu konten itu. Konten itu kayak materinya pengetahuan, konsep dan keterampilan. Ya. Pengetahuan berarti dia ini kayaknya di
menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu Iya. kayaknya deh. Ada ini yang Sumbernya tuh ada sumbernya di situ. sumber Sumber belajar yang yang berkaitan disediakan itu. toh, sumber yang dia sediakan Iya. artikel dari koran, video Iya. dari Video-video. space yang diambil dari internet. Itu kayaknya Iya. tadi kontennya. Itu Terus konten itu. memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri Iya. oleh murid. Itu bagaimana menurut Tak? Begitu mau? Iya. Dia cuma itu mau kontennya, iya. Oke. Malam aku ketikin yang jelas sepakat maki dulu. Ku tandai saja. Iya. Terus yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Iya, Bagaimana penilaian. guru melakukan? Tidak. Penilaian itu tadi ada di terakhir itu bentuk penilaiannya apa? Bagaimana Bentuk guru penilaian. tersebut melakukan penilaian? Ada beberapa tadi itu. Kayaknya yang pertama pertanyaan pemandu atau pemantik. Yang kedua ada kuis tertulisnya, ada refleksinya. Iya. Iya. Tadi tuh saat diskusi ada. Terus pasti ada rubrik penilaian di itu. Pertanyaan pemantik, iya. Begitu mungkin di Iya, itu. pertanyaan kita melakukan kuisis, atau melakukan kuis, Iya. melakukan refleksi, memberikan pertanyaan pemantik. Saat diskusi siswa menjawab pertanyaan, kemudian menjalankan rubrik penilaian. Secara mandiri. Pertanyaan pemandu juga kayaknya ada tadi, saya baca. Itu Ji kayaknya. Oke, sepakat Maki. Iya. Malam kita coba-coba terus. Iya, cocok kita hilang. Iya. Gitu Mi. Aduh. Jadi belum diketik, kita mau yang ketik kita Bu aja. Apa? Kita ketik, aku bilang di. Oh, iya Pak, insyaallah. Kalau nggak ketiduran dia sebentar malam. Baru Kak bikin juga itu nuku. Apa itu? Aksinya taku. Baru bikin PPT-nya. Jadi kita mungkin saya banyak Satu tugas belum ya. positif. Sudah Mekika? Belum Ibu aja. Oh iya, saya juga belum. Terakhir itu hari Rabu nah. Deh, Terakhir saya hari tuh Rabu tanggal 28. deh kan sudah melahirkan deh. Itu Mi, kerja-kerja memang sedikit-sedikit toh. Banyak sekali Iya. tugas. Di sekolah juga ya deh. Di sekolah juga. Cicil-cicil. Tunggu dulu Bunda. Ku telepon temanku karena di Polda kayak ini. Iya, ada mikir dulu banyak. Iya.
Halo, ada Jiki Bu Hijrah. Hijrah, halo, halo.
Ada Mak Boji Fitri. Sampai di mana, Mi? Gimana Nuta? Aktifkan dulu mikrofon tak? Aktifkan mikrofon tak dulu. Tidak aktif mikrofon tak? Halo. Halo. Molobet laptopku. Oh. Ya, Selesai, Mi. Oh iya. Apa tadi? Mami itu? diketik. Oh iya. Itu tadi yang terakhir. Pertanyaannya, cara Ibu Derana melakukan penilaian. Prosesnya itu kalau ini. Yang tadi itu yang pertama ada pertanyaan pemantik, terus ada kuis tertulis tak? Terus ada refleksi, terus saat diskusi siswa menjawab pertanyaan guru, kemudian pasti menyediakan rubrik, ada rubriknya. Siapa tahu ada mau ditambahkan. Kalau saya penilaiannya itu assessment for learning, assessment learning, dan assessment of learning. Ya, yang pertama itu kalau saya tambahan dari saya assessment for learning terjadi selama proses pembelajaran dengan diantaranya dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan atau menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh kepada murid yang memerlukan bantuan. Kemudian ada assessment as learning, yaitu diskusi secara daring, mengamati jawaban murid, apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid. Terus ada di situ diceritanya kah? Ada kulihat di situ. Kan ada di situ kulihat. Coba di situ ada. Ya ini aku cari tadi. Oh iya kuliah Mi. Ada kan diskusi secara daring, terus jadi dia bisa mengamati jawaban murid di situ. Ada juga slide itu yang ini. Perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Memberikan banyak contoh kepada murid. Ada itu juga memberikan banyak contoh kepada murid. Terus kalau assessment of learning, penilaian formatif. Penilaian formatif, iya. Seperti memberikan tantangan untuk membuat pakai info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia. Itu assessment of learning itu, karena dia itu masuk penilaian formatif itu. Kalau saya. Iya. Tulis Makipa deng. Dari tadi tulis, salah aku tulis. Tulis Maki di WA Di mana? Di mana, Dek? Sudah. Di WA. Di WA? Anjasnya sudah itu semua. Ada bukti-bukti bukti tulisannya. Baca-baca lagi di bawahnya nih. Ini ada tuh setelah tahap belajar mandiri, murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis, kemudian pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya, berarti ada diskusi ini, kemudian ada membuat jurnal refleksi. Ya berarti di assessment of learning itu. Itu tadi itu penilaiannya, terus dibawa-bawa ada pertanyaan pemantik, terus apa lagi itu jika kayaknya Pak, tunggu dulu. Ada di situ kayaknya dia memberi bantuan kepada murid yang membutuhkan ini pertanyaan apa? Diskusi ada rubrik. Itu ada rubrik penilaian diberikan dan telah didiskusikan bersama toh. Ini di akhir diskusi Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat pakai info digital. Berarti ini masuk penilaian formatif itu.
Tadi formatif. 8 di akhir diskusi. Iya. Iya, iya. Penilaian formatifnya ada formal, ada informal. Ya, ini karena Ibu Dara memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di luar Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Betul. Itu berarti itu yang masuk formatif itu. Iya. Kemudian nilai. Itu yang pertanyaan terakhir itu. Iya, Penilaian. pertanyaan terakhir itu. Ya, penilaian. Terus yang ketiga, Tingkat. kayaknya tadi foto aja tadi anunya, tabelnya. Yang ketiga strategi pembelajaran Apa ini yang oh, referensi yang ini. apa yang digunakan? Apa Pak? Oh, yang yang diferensiasi. Ada Iya. tulis. Kalau saya tuh tiga-tiganya. Oh, Melakukan diferensiasi konten, kemudian melakukan diferensiasi proses, kemudian melakukan diferensiasi produk. prosesnya itu tunggu dulu. Konten tuh Pak, konten dia berbagi Artinya, tadi terkait. ada tiga-tiganya nih, ada konten, ada proses, ada produk. Iya, tiga-tiganya. Nah, yang konten itu ketika Ibu Dana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis yang berkeanekaragaman Iya betul, hayati. saya juga itu. Ya. Terus proses menggunakan flip learning, menyiapkan beberapa pertanyaan, mengadakan kuis tertulis, memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik, kan dia semua itu harus dapat umpan balik dari temannya. Kemudian meminta Kalau saya dengan Pak, refleksi. kalau saya prosesnya memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus, terus memberikan tugas membuat paket info yang beragam. Terus yang ketiga, guru menyediakan slot waktu Betul, tertentu iya. bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaian masih memerlukan bantuan. Di situ saya prosesnya. Nanti di itunya yang produk ini ada ini paket info itu menentukan lokasi penelitian sendiri, kan tadi ada tuh disuruh memilih tempat kasus di sini, Indonesia di akhir ini di akhir diskusi Bu Darana memberikan murid yang kedua membebaskan bentuk informasi digital tadi ini situ dua aja saya Pak. Di akhir diskusi Bu Darana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman. Terus Ibu Dara memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya, berarti produk itu dari itu. Ya kan tadi disuruh memilih tuh lokasinya sendiri. Ya mungkin ada semua. Ya, yang itu Ji. Kemudian yang terakhir itu tadi penilaian. Penilaian karena kuliah ini ada semua di sini. Yang kayak ini perbaikan, memberikan banyak bantuan, contoh. Kuis tertentu, refleksi, pemantik, diskusi, menyediakan rubrik, pertanyaan pemandu. Kata bilang tadi asesmen. Tiga macam asesmen muncul di sini, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Yang informatif itu, yang tugas terakhir itu assessment of learning. Iya. Tapi yang dipercaya nanti pikiran aja itu. Apa? Yang kita terlalu percaya kan pikiran aja. Putus-putus, Kina putus-putus. Dan jangan terlalu percaya saya jawabanku karena pikiran aja. Sama Jiki, dikasih cocok dulu. Namanya diskusi. Mana Bu Nur Hijrah? Nggak tahu ini Bu Hijrah ini mana lagi nih? Apa satu persatu menghilang ini? Apa pertama Bu Herlina yang terlempar, jadi itu Pak sampai jam yang terlempar. Terlempar ke SD. Iya, Dato ini. Kita nanti ini Dato terlempar kemana lagi nih? Salah satunya nanti terlempar ini. Selalu partner sama tingkatan Pak. Pak Kori ke sana karena memang begitu tuh pastinya di sini. Iya. Ya dari jenjangnya SD sampai SMP aja berarti cocok tahu. Sampai jam berapa ini Pak? Enggak tahu. Nah ini belum Pak soal asal saya ini karena anakku tadi pas soal pulang nih jadi menunggu dulu. Oke, Bapak Ibu silakan kembali ke Menkum ya.
Oh, disuruh Mungki kembali. Ya, Bu. Sampai kembali. Silakan Bapak Ibu kembali ke main room. Thanks all for silakan Bapak Ibu kembali ke main room ya.